Sekolah Minggu Hagai Caung Cilitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay, sekali lagi, tapi adik-adik aja ya. Apa kabarnya hari ini? Hore, semoga selain sukacita, adik-adik beserta semua keluarga yang ada di rumah sehat selalu. Amin. Nah, sekarang kakak mau tanya nih adik-adik. Kira-kira adik-adik masih ingat gak ya nama kakak siapa? Iya, nama kakak Risana. Adik-adik, tadi kan kakak udah bilang kalau ini hari Minggu. Nah, kalau hari Minggu itu biasanya kita ngapain sih adik-adik? Iya, kita mau ibadah sekolah Minggu. Siapa yang udah siap untuk melakukan ibadah pada hari ini? Angkat tangannya. Iya, kakak yakin adik-adik sekolah Minggu udah pada siap, udah pada semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menyanyikan pujian kepada Tuhan. Oke deh, sekarang kita mau masuk pujian kita yang pertama. Kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Kita nyanyikan bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa.
nah adik-adik tahu gak sih kasih Tuhan itu lebih tinggi dibanding langit, lebih dalam dibanding lautan, dan juga lebih luas dibanding dunia ini. Untuk itu kita mau nyanyikan pujian kepada Tuhan Yesus. Kita nyanyikan The Love of Jesus, Sweet and Marvelous. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Siapa di sini yang udah mulai capek? Siapa yang di sini udah mulai aduh lelah, masih ngantuk? Nah, enggak ya, pastinya adik-adik sekolah minggu masih dengan semangat untuk melakukan ibadah pada hari ini. Nah, sekarang kakak mau tanya, di sini siapa yang lagi bahagia? Siapa yang lagi sukacita? Iya, kakak yakin adik-adik pada bahagia, pada sukacita menjalani ibadah pada hari ini. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan Dasatita, kita nyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Coba tunjukin dulu muka-muka bahagia tuh kayak gimana sih adik-adik? Iya, coba mana senyumnya, tunjukin dulu. Iya, nah sekarang kita siap untuk menyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Kita nyanyiin bareng-bareng ya. Kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Sukacita. Boleh sambil tepuk tangan ya. Katakan hari ini ku rasa bahagia. Satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi ya dari awal. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temennya,
kita mendengarkan hukum Taurat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikian firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan sesuai dengan titah Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum. Amin. Oke, nah adik-adik di sini siapa yang punya sahabat atau teman? Iya, pastinya semua adik-adik sekolah minggu punya sahabat atau teman ya adik-adik. Nah adik-adik, kalau kita bersahabat atau berteman itu mengejek atau mendukung teman kita? Iya, pastinya kita mendukung teman kita, sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan, yaitu Roti dan Mentega. Masih ingat gak adik-adik lagunya? Yang lagunya itu, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Masih ingat kan? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Lagu Roti dan Mentega. Masih ingat kan lagunya? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Shalalala, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Shalalala, seperti celana dengan baju. Dukung temannya.
sedih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Syalalala seperti celana dengan baju. Dukung temannya, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila ku sedih, kau ada memelukku dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Syalalala seperti celana dengan baju. Kita punya sahabat loh adik-adik, sahabat yang sejati, sahabat yang selalu ada untuk kita. Siapa itu? Tuhan Yesus. Itu kita nyanyikan Ada Satu Sobatku bareng-bareng ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat lagu satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng dengan sungguh-sungguh dan dengan sikap berdoa ya. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh dan dengan sikap berdoa. Kita nyanyikan bersama-sama. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Setia
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tunduk kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati ibadah kami Tuhan. Dari awal tadi kami telah menyampaikan lagu-lagu pujian kami Tuhan. Biarlah Bapa, pujian kami itu dapat menyenangkan hati Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkatilah kakak dan abang sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Bapa, setiap firman yang boleh keluar dari mulut mereka Tuhan, boleh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, boleh sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan adik-adik sekolah minggu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Bapa, anak-anak-Mu mendengarkannya dengan baik, boleh juga dipahami dan juga dapat dilakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah Bapa, firman-Mu itu boleh tinggal dalam hati adik-adik sekolah minggu dan juga boleh berbuah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati juga Tuhan ibadah ini hingga akhirnya Bapa, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan firman Tuhan, dan biarlah Bapa ibadah ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Siapa di sini yang udah siap dengerin firman Tuhan? Coba angkat tangannya. Ya, kalau udah siap, siapin Alkitabnya, pikirannya, dan hatinya supaya boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik. Sekarang Kak Karis mau tanya, kira-kira siapa yang masih ingat mengenai tema minggu lalu? Iya, temanya adalah mengenai Yusuf, di mana kita harus meneladani sikap Yusuf. Sikap yang seperti apa? Sikap yang mau mengasihi, yang mau mengampuni, yang mau berdamai, yang mau hidup rukun bersama dengan saudara-saudaranya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan mengenai tokoh juga. Dan kita akan mempelajari teladan apa yang harus kita tiru dari tokoh tersebut. Sekarang kita buka Alkitab kita dari 2 Samuel pasal yang ke-9. Dibuka ya, 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Kita baca secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja.
Mefiboshet mempunyai seorang laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboshet. Demikianlah Mefiboshet diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Kita buka lagi dari 1 Samuel 20 ayat 42. 1 Samuel 20 ayat 42. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat, bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya." Oke, tema kita hari ini adalah Daud dan Mefiboshet. Tema bulanannya adalah teladan tokoh. Di Alkitab tadi yang kita baca, ada beberapa tokoh yang disebutkan namanya. Ada Daud, ada Mefiboshet, itu anak Yonatan, ada Yonatan, sahabatnya Daud, ada Ziba, dan ada Saul. Saul itu adalah orang yang membenci Daud. Di sini kita boleh lihat bahwa Mefiboshet ini adalah anak Yonatan, sahabat dari Daud. Nah, Mefiboshet ini mengalami kelumpuhan. Kelumpuhannya apa? Ya, dia mengalami cacat kaki. Nah, pada saat itu, Raja Daud menyuruh Ziba sebagai hambanya Saul untuk mencari keturunan Saul yang masih ada, yaitu Mefiboshet. Setelah Ziba disuruh mencari, Mefiboshet dibawa kepada Daud, dan disitulah Daud menunjukkan kasihnya kepada Mefiboshet. Walaupun Daud ini mempunyai hubungan yang kurang baik dengan Saul. Kenapa Daud melakukan hal itu? Karena salah satunya karena Yonatan adalah sahabat Daud dan Mefiboshet itu adalah anak dari Yonatan. Nah, tapi yang boleh kita pelajari dari dari firman Tuhan hari ini adalah kita bisa melihat kasih Daud yang begitu besar. Kira-kira adik-adik Kakaris mau tanya, bisakah kita mengasihi kepada seseorang yang telah menyakiti kita? Coba, kira-kira bisa gak? Ya, mungkin susah buat kita untuk melakukan hal itu. Tapi kita boleh lihat di sini Daud menunjukkan itu. Walaupun dia mungkin ada rasa sakit hati, tapi dia tetap menunjukkan kasihnya kepada Mefiboshet. Dan kita sebagai anak Tuhan juga diajarkan untuk mengasihi walaupun kita mungkin pernah disakiti oleh orang lain. Contohnya kayak adik-adik di sekolah. Mungkin adik-adik di sekolah pernah berantem atau adik-adik pernah dimusuhin, tapi adik-adik dan kakak harus tetap mengasihi mereka yang mungkin tidak berbuat baik dengan kita. Kita bisa meniru salah satu dari sikap teladan Daud yang mau mengasihi walaupun ada mungkin perasaan sakit hati. Yang kedua, Daud juga memenuhi janji kepada Yonatan. Ada di 1 Samuel 20 ayat 42. Dibilang bahwa kita itu sangat penting untuk menepati janji. Kita baca yang ayat 42. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat, bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanmu dan keturunanku sampai selama-lamanya." Iya, di sini kita boleh lihat bahwa Daud ini menepati janji kepada Yonatan. Yang kedua, teladan apa yang kita bisa lihat? Daud menolong yang lemah, di mana yang kita tahu bahwa Mefiboshet ini mempunyai cacat kaki, tapi Daud mau menolong Mefiboshet. Walaupun Mefiboshet ini mengalami cacat lumpuh, tapi Daud tidak memandangnya sebelah mata. Justru Daud mau membantu. Bagaimana dengan kita? Apa kita mau membantu atau menolong orang yang lemah? Contohnya kalau teman kita sakit, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menolong dia? Ya mungkin kita bisa mendoakan dia, kita bisa membantu dia. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu hal yang harus kita teladani dari tokoh Daud. Yang ketiga adalah Daud mengasihi sesama.
Nah, walaupun Daud ini terkenal memiliki kekayaan yang sangat banyak, tapi itu tidak membuat Daud untuk menyombongkan diri. Justru si Daud ini kita lihat, dia mau mengembalikan semua apa yang menjadi milik Saul ke tangan Mefiboseth. Daud juga yang boleh kita lihat sebenarnya Daud juga memberikan tempat bagi Mefiboseth sebagai salah satu anak raja. Di mana? Di meja makan. Tadi kan kita baca bahwa Daud makan dengan satu meja dengan Mefiboseth. Terus apa lagi yang kita boleh tiru dari sikap Daud? Daud tidak dendam. Ya, meskipun Daud itu adalah ibarat kata Daud itu hubungannya tidak baik dengan Saul, dan Mefiboseth adalah salah satu keturunan Saul, tapi Daud itu tidak dendam. Justru Daud malah mengasihi, malah menolong. Nah, kira-kira maukah kita seperti itu? Nah, iya, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh dendam terhadap yang lain. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, sebaiknya kita mengampuni. Tapi kalau kita tidak bisa mengampuni, kita bisa mendoakannya. Yang penting Tuhan tidak mengajarkan anak-anaknya untuk membalas dendam. Di sini juga dikatakan bahwa Daud itu mau hidup berbagi. Nah, siapa di sini mau berbagi? Berbagi itu seperti contohnya kalau kita ke sekolah, kita mempunyai bekal, ada satu, terus teman kita ada yang gak bawa. Kira-kira kita mau kasih gak? Nah, kita harus kasih setengah-setengah sama teman kita. Mungkin hidup berbagi dengan segala kelebihan itu sudah sering dialami, tapi bagaimana kita mau berbagi dengan kalau kita sendiri kekurangan? Nah, kita harus belajar hidup berbagi. Dari cerita kita hari ini, kita diajarkan untuk meneladani sikap Daud. Yang pertama adalah Daud memenuhi janji. Kita harus memenuhi janji. Yang kedua, Daud menolong yang lemah. Kita juga harus membantu atau menolong teman kita yang lemah. Yang ketiga, kita harus mengasihi sesama, mengasihi saudara-saudara, mengasihi teman, mengasihi musuh. Kita harus mengasihi semuanya. Terus yang keempat, Daud juga tidak dendam. Kita juga diajarkan untuk tidak dendam dengan orang lain. Dan kelima, kita diajarkan untuk hidup berbagi. Kira-kira maukah kita seperti itu? Coba angkat tangannya. Iya, kakak mau, adik-adik juga mau supaya kita menjadi serupa dengan Daud. Dengan begitu kita bisa menunjukkan sikap kita sebagai anak-anak Tuhan. Terlebih di lingkungan kita harus menunjukkan kita sebagai anak terang. Iya, jadi yang boleh kita lihat di sini banyak hal-hal yang dilakukan Daud untuk menolong orang yang sebenarnya itu mungkin ada yang menyakiti si Daud. Nah, walaupun kita mungkin ada musuh, kita harus tetap mengasihi dia. Oke, itu untuk firman Tuhan hari ini. Kakak Ardis berharap kita mau meneladani dan bisa meneladani sikap dari Daud. Untuk hafalannya itu 1 Yohanes 4 ayat 7. Jangan lupa ya, nanti siapa yang sudah hafal boleh kirim di grup orang tua atau di grup kelas Pratama. Kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pernyataan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang boleh menemani kami. Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh meniru teladan dari Daud, di mana Daud mau mengasihi sama, Daud tidak dendam, Daud mau berbagi ya Bapa, Daud mau menolong. Biarlah kami juga boleh seperti itu ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati, berikan kami kesehatan ya Bapa. Tuhan Yesus,
Kami rindu untuk bertemu kembali Bapak. Biarlah di lain hari ya Bapak ada sukacita yang datang kepada kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahan dan dosa yang berbuat selama ini, sengaja atau sengaja, sehingga kami lalai sebuah penakalan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu di kehidupan kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Happy Sunday. Tuhan berkati. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Nah, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Temanya itu apa sih adik-adik? Masih pada ingat gak? Iya, temanya adalah Daud dan Mephiboset. Nah, firman Tuhan pada minggu ini itu kita belajar dari tokoh Daud, teladani dari tokoh Daud, di mana dia mau berbagi kepada sesama. Begitu juga dengan kita ya adik-adik ya. Kita harus mau berbagi kepada sesama, berbagi kepada adik, berbagi kepada kakak, berbagi kepada saudara-saudara kita. Oke, untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, kita mau nyanyikan kembali lagu Roti dan Mentega. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Lagu Roti dan Mentega. Masih ingat kan lagunya? Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Shalalala, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Shalalala, seperti celana dengan baju. Dukung temannya. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila ku sedih, kau ada memelukku dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Shalalala, seperti celana dengan baju. Kita ulang sekali lagi ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Shalalala, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Shalalala, seperti celana dengan baju. Dukung temannya. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila ku sedih, kau ada memelukku dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Shalalala, seperti celana dengan baju. Oke, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Siapin persembahannya adik-adik ya. Nanti persembahannya boleh dikumpulkan kepada orang tuanya, dan nanti orang tuanya bisa memberikannya kepada gereja. Nah, untuk mengumpulkan persembahan kita angkat satu pujian, yaitu Berilah yang baik, berilah yang baik. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng sambil kumpulin persembahan ya. Kita mau mengumpulkan persembahan. Kita angkat satu pujian, Berilah yang baik. Siapin persembahannya ya adik-adik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya.
kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah ya Bapa, setiap ibadah yang kami lakukan pada hari ini boleh menjadi kesenangan bagi hatimu, boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Tuhan, kami juga tadi telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Bapa, setiap firman yang boleh kami dengarkan Tuhan, setiap firman yang boleh adik-adik sekolah minggu dengarkan, boleh tinggal di dalam hati adik-adik sekolah minggu dan juga boleh berbuah dan sehingga dapat dilakukan dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu setiap harinya Bapa. Kiranya Bapa, Engkau berkati juga Tuhan aktivitas kami selanjutnya Bapa. Kau berikan kami kekuatan, kesehatan Tuhan untuk menjalani aktivitas kami. Lindungi jagalah kami Bapa, sekeluarga dimanapun kami semua berada. Jauhkanlah kami dari segala macam mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu